Nah, makanya kemarin kalau soal ketuhanan jangan menggunakan akal, tapi gunakan hati. Hati itu tempatnya keyakinan, mafhumah, dan akan mengenallah kita dengan Allah. Misal, yang kalau menggunakan akal bisa habis semua iman dia. Nah, gimana contoh? Buat apa mendengarkan ceramah Tuhan? Maka Tuhan itu sudah dikenal aja, sudah tahu aja. Pasti yang dibicarakan tuh Allah lah. Ya Allah. Nah, apalagi yang dipelajari, sudah kerjakan ya di rumah. Berzikirlah, sebut nama Allah, Allah selesai. Nah, itu kan itu akal namanya. Iyalah. Akal tuh. Akhirnya tidak mau belajar lagi, duduk di rumah aja, enggak. Tuh datang kiamat, udah tahu kisah, udah tahu apa-apa lagi lah. Nah, itulah pemahaman yang sering yang terjadi karena akal itu tadi tuh. Ada kisah Paloy, sampai Paloy ini. Ada kisah Paloy lah, nak kisah Paloy. Palo ini baru datang ke kota. Wih, mesti coba habis turun dari bis. Yang di bisnya sudah mengkisahkan kemarin kan. Turun di bis, jalan aja, ngeliat di kota. Kalinya ada anak-anak umur kira-kira ya 10 tahunan lah, anak-anak SD lah barangkali. Mengambil rumput. Rupanya di kotanya ada kan orang mencari rumput apa tuh, rumput kambing kah, rumput apa tuh? Biasanya pakai gerobak tinggi tuh kalau rupanya di sebelah itu ada gerobak, di sebelahnya ada rumput ditimbun. Batu si anak kecil ini mengangkatinya, kasihan. Nah, tunggu di kita. Melihat Paloy ini, Pak. Nah, mana bapaknya? Siapa nama kamu? Lana aja. Lana. Mana bapak kamu? Kasihan nih, kamu sudah istirahat aja kan, tunggu bapak ikam aja mangkat rumputnya. Berdiam ya, anak ini mangkat aja terus, anak nih. Angkat aja terus. Dasar orang tua itu pasti tukang ajab kepada anak. Kasihan anak kecil, disuruh mangkut rumput ke atas. Timai ke atas. Habis itu nguyak Paloy ini, masih jak anak ini mangkat. Tangkap Paloy ya anak nih, ngamuk anak nih. Kenapa jadi dihalangi ulun jar, bahasa anak-anak tuh kan. Kenapa jadi dihalangi ulun jar? Tolong jar, kenapa nih jar Paloy? Kasihan anak ikam, nanti ku hajar. Apa ikam tuh bilangnya, katamu abah ulun nih tertimbun di rumput nih, mangajar jangan anak. Nabiullah.
Kada paham Pak Lui. Langsung memvonis ketika melihat Johir. Ya lah. Nah ini masalahnya. Akhirnya orang tua kanakan tuh di dalam rumput. Timbun rupanya waktu membawa. Terbalik tertindih. Gerobakan dianokan ke kanak kawa. Tapi orang tuanya apa? Lah, nah hati-hatilah jangan melihat Johir lah. Ngatakan tuh sedikit lagi nah. Nah, jadi hati itu untuk membuat pemahaman. Tapi kalau pakai akal aja kayak Pak Lui tadi langsung menyimpulkan. Sabar dulu, ada apa ini? Tenang dulu, pakai hati lah. Ada apa? Nah, anak nih kayaknya, nah kalau pakai hati kan gitu tuh. Nah itu maksudnya mafhumat. Karena hati itulah nanti mengambil kesimpulan yang terbaik. Jadi biar dengarkan ceramahnya santai aja, nikmati aja sebagai hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatkan berkahnya. Soal pemahaman itu dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit-dikit kita menyimpulkan, berharap penuh dengan Allah supaya mengerti, itu aja. Wal asrar, rahasia itu apa? Jami surur, jamaknya bukan jami ya, jamak surur atau sir, jamak daripada sir artinya rahasia, al asrar, wahwal hakikatul qabilah litazaliyat. Nah asrar itu untuk mengetahui tentang tazali Allah di kehidupan ini. Pian kita sering sudah membahas kalau tajali, pernah membahas tentang bagaimana Allah hadir dalam hidup ini. Untuk mengetahui Allah itu hadir dalam hidup kita perlu namanya asrar. Kayak apa tuh asrar? Pelajari kitab Sirul Asrar. Nah, iyalah, kitab siapa tuh? Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu berisikan tentang tazali, yaitu tazali artinya Allah hadir dalam kehidupan ini. Kita pahami itu. Nah, fa innar ruh madamat mutazallimatan bil ma'asi waz zunub wasyahwat wal uyub sumiyat nafsan. Karena keadaan roh kita ini selalu dijolimi. Roh kita ini selalu dijolimi, ditutupi, digelapkan. Oleh siapa yang menggelapkan? Tanpa nur itu makin gelap. Bila tidak ada nur itu gelap. Oleh apa kegelapan itu? Maksiat, junub, dosa-dosa, syahwat, uyub tuh aib, cacat, macam-macam. Sumiyat nafsan, itulah yang disebut dengan nafsan, diri kita. Jadi tiap harinya menggelapkan kerjaannya. Nang tadi itu maksiat, dosa, syahwat, aib, tiap hari menggelapkan diri kita. Mun kita tidak pernah melampaui hati kita, wah makin gelap aja sudah. Nah itu masalahnya. Sehingga mengapa kita perlu anwar tadi, yaitu cahaya-cahaya yang menjadi kendaraan kita di lembah yang gelap. Kita perlu ada misbah, kita perlu ada nur, cahaya dalam menerangi perjalanan kita sampai kita kepada asrar, mengerti kita tentang tazali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup sehari-hari. Bahasa lainnya musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syuhudullah, sehingga kita mengerti juga syuhudul kasrah ilal wahdah, mengerti pula kita syuhudul wahdah ilal kasrah. Subhanallah, kita bisa melihat Allah di mana-mana sesuai dengan kapasitas ma'rifatullah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.